Kena mental, iya gue gila beneran. Yang tadinya nggak gila, gue jadi gila beneran. Mendingan, tapi gue masih shock mbak. Gue mendingan mbak, gue bisa napas. Tadi malam gue gak bisa napas. Ini gue batuk nih sampai TBC nih gue nih. Gara-gara gue mencret sampai 20 kali. Lihat di mata gue sembep. Kalau saya dalam tekanan narkoba atau apa, enggak sama sekali gitu. Tadi saya mohon maaf sama seluruh umat di Indonesia. Saya pikir Indonesia ini memang baik sekali orangnya, pemaaf, dan aduh saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau perlu saya sujud deh. Iya, saya udah bertobat, udah ampun deh. Saya nggak mau lagi nyenggol-nyenggol orang lain, artis lain. Saya ini belum tidur. Lihat aja mata saya masih sembab. Saya shock hari ini. Saya cuma mau beli susu buat anak, biar viral. 50 perusahaan saya tuh sekarang lagi berhenti di titik halte, jadi belum jalan gitu. Heboh, niat hati menjadi viral. Pinkan Mambo justru mendapat bumerang negatif usai melakukan aksi kontroversi dengan menyeret nama selebritis tanah air. Ya, artis halu penuh drama kontroversi itu tengah merasakan imbas dari sensasi yang dibuatnya sendiri. Pinkan bahkan mengaku kena mental lantaran diteror oleh fans barbar Leslar. Akibat merasa tersudutkan oleh serangan haters, dengan terseduh-seduh, kini Pinkan mengungkapkan permohonan maaf terdalamnya untuk sederet nama artis yang sempat ia senggol. Lantas, seperti apakah curhat Pinkan yang kini merasa tertekan atas ulahnya sendiri? Kehebohan yang dibuat Pinkan tidak hanya berkaitan dengan permintaan maafnya. Seperti diketahui, Pinkan yang belum lama mengaku memiliki 50 perusahaan dengan omset puluhan miliar rupiah itu kini membongkar boroknya sendiri dengan mengatakan jika semua bisnisnya masih dalam proses. Lantas, benarkah 50 perusahaan Pinkan itu hanya sebuah hayalan semata? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penyanyi Pinkan Mambo belakangan ini terus menjadi perbincangan hangat di jagat maya usai dirinya menyulut api dengan menyindir fisik hingga kelakuan sejumlah selebritis tanah air. Berniat sengaja mencari panggung demi mendongkrak pamornya di layar kaca, Pinkan nyatanya malah mendapatkan buntut tak sedap dari ulahnya sendiri. Ya, Pinkan kini merasa stres dan kena mental karena belakangan sering diteror terlebih oleh fans Leslar. Tidak hanya sampai di situ, ya, lebih mencengangkannya lagi, sensasi yang dibuat oleh Pinkan nampaknya sampai menyedot perhatian tokoh agama yang turut menyayangkan perbuatan dirinya itu. Alih-alih merasa takut, Pinkan pun mengaku kapok dan tidak akan menyenggol nama artis lainnya demi menjadi sosok yang viral. Lantas, seperti apakah curhat Pinkan yang kini tengah merasakan buntut dari ulahnya sendiri? Benarkah Pinkan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut? Iya, saya udah bertobat, udah ampun deh. Saya nggak mau lagi nyenggol-nyenggol orang lain, artis lain. Saya ini belum tidur. Lihat aja mata saya masih sembab. Saya shock hari ini. Mukanya masih bengong, kayak nggak nyangka dan ngerasa jadi orang yang jahat gitu sayanya. Jadi saya maksudnya bukan mau seperti itu, cuma mau ngelawak gitu. Maksudnya biar rame, biar viral. Nah saya tuh pengen mengisi warna-warnain aja apa yang ada, tapi maksudnya nggak nyangka kalau pendapat sendiri itu padahal cuma bercanda gitu, nggak maksud suruh cerai. Terus ada yang paling parah tuh ustadz-ustadz pada keluar. Ya, saya nggak mau lah seorang Pinkan menjadi dibenci sama ustadz. Aduh,
aduh bener-bener innalillahi deh. Saya bener-bener sedih melihat saya sendiri tuh kaget, dihujat kayak orang abis ngapain gitu loh, suatu kejahatan yang malu gitu loh. Nah, gak nyangka saya cuma mau beli susu buat anak biar viral. Namanya pengusaha juga usaha loh teman-teman, jangan salah. Jadi saya cuma mau beli susu anak aja, makanya saya bikin viral biar anak-anak saya biar ada punya HP baru, punya apa ya namanya usaha ya Mbak, harus pintar bikin apa gitu. Namanya kita mau cari viral ya, namanya tuh orang otak dagang ya aku. Tadi malam udah berubah total, jadi saya nangis tadi malam. Gara-gara saya belum tidur, saya ini juga tidur sampai kayak orang erep-erep ya, tidur kebangun lagi gitu. Dari malam masih nggak bisa tidur, kayak orang rasa bersalah gimana sih. Aduh, saya udah rasa jadi orang paling jahat sedunia saya, makanya aduh gimana soal pembunuh ya, saya begini aja saya udah rasa membunuh fansnya Leslar gitu. Jadi saya merasa menjadi orang yang loser gitu, menjadi orang yang sama sekali tidak berdampak gitu. Maksud saya kan mau ada message di balik itu yang baik gitu, ceritanya sok-sok mau pro kemana apa gimana, kayak sok-sokan gitu lah Mbak, biar viral, biar cari duit buat anak-anak gitu. Fansnya Lesti itu parahnya tuh di YouTube Mbak. Mereka ustadz-ustadz tuh berkumpul Mbak, terus mau nyerang aku gitu. Takut Mbak, saya pipis di celana, mencret, sumpah saya mencret lu ke kamar mandi lu 20 kali. Saya gak bisa jadi artis viral, ternyata gak kuat. Kena mental, iya gue gila beneran. Yang tadinya gak gila, gue jadi gila beneran. Mendingan, tapi gue masih shock Mbak. Gue mendingan Mbak, gue bisa napas. Tadi malam gue gak bisa napas. Ini gue batuk nih sampai TBC nih gue nih. Gara-gara gue mencret sampai 20 kali. Lihat di mata gue sembep. Oh, gue nangis lah liatin Lesti gue jadi sosok yang jahat, ngomongin Maya. Aduh, nggak gitulah. Pinkan nggak bisa begitu ternyata, nggak bisa jadi orang begitu ternyata aku orangnya gitu. Nggak bisa jahat tuh, nggak bisa aku orangnya, nggak bisa ternyata gitu. Aku mau coba jadi sosok yang arogan, yang wow gitu, biar wow kali, yang cetar ya. Mendingan bulu mata aku aja yang cetar. Kalau orangnya mah oneng aja dah, mendingan oneng. Si oneng mah oneng udah, kagak nggak tahu dah, orang desa saya mah nggak ngerti TV gitu. Makanya mulut saya juga kayak orang desa gitu, nggak ngerti, nggak mikir panjang gitu Mbak. Kayak dan waktu kita ngomong kayak ada setan lewat gitu nyuruh kita yang enggak gitu. Iya, karena kan waktu kita bikin viral yang kayak aku bilang aku tidur sama 5 cowok itu kan viral. Aku seneng gitu loh Mbak, viral gitu. Nah aku mau bikin lagi nih apalagi. Nah jadi aku nyenggol-nyenggol artis-artis, ya memang bener viral. Tapi viralnya membawa musibah. Akibat merasa tersudutkan oleh serangan para haters atas ulahnya sendiri, Pinkan akhirnya meminta maaf dan mengaku telah menyesali seluruh ucapannya yang dinilai telah menyinggung banyak pihak. Terlebih kepada mantan rekan duetnya, Maya Estianty, kemudian Raffi Ahmad, hingga pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Meskipun belum mendapatkan respon, ibu 5 anak itu mengaku jika apa yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk lucu-lucuan dan sebagai ajang cari panggung semata. Di samping itu, Pinkan yang takut akan bulian netizen pun akhirnya berusaha untuk lebih cerdik dalam melontarkan perkataan demi perkataan ke hadapan publik. Lantas, seperti apakah perjuangan Pinkan untuk mendapatkan pintu maaf dari sederet artis yang pernah ia senggol? Benarkah Pinkan sebenarnya tidak bermaksud jahat saat menyinggung artis-artis tersebut? Ya saya tuh sebenarnya cuma mau klarifikasi aja. Saya tuh orangnya tidak seperti yang dibilang gitu ya. Tapi saya tidak perlu menjelekkan Maya di situ. Ngapain saya balas dengan penjelekan gitu loh. Kalaupun jelek nggak usah saya omong harusnya gitu loh. Jadi saya jadi merasa jahat. Maya nggak jadi jahat, nggak, saya salah, mohon maaf Maya dan Iwan Musli juga saya mohon maaf.
saya jadi membuat risuh ya. Aduh, saya mohon maaf semua. Saya salut, saya nonton YouTube-nya Maya, Iwan Musri, Raffi Ahmad, Ruben, Syahrini. Aduh, saya nonton baik-baik, mereka semua hebat, artis-artis yang hebat. Justru saya menyanjung Raffi itu sangat berdampak buat rakyat Indonesia. Semuanya berdampak. Ya walaupun saya nggak halu ya, emang saya beneran kaya karena perusahaan saya 50. Itu nggak ada yang bohong. Tapi saya tidak perlu memakai nama Raffi, nama Maya, Ruben, tidak perlu. Dan saya merasa super bodoh banget sih. Kenapa saya harus pakai nama orang? Maksudnya saya biar mau ikut-ikutan viral gitu loh sama artis-artis lain mungkin yang viral. Tapi ternyata saya nggak kuat iman. Kalau kayak gitu saya nggak nyenyak bobo. Saya nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Saya ngerasa orang paling jahat sedunia. Saya minta maaf sama seluruh rakyat Indonesia. Bahkan dibilangnya saya menghina Lesti, kurang cakep atau apa. Aduh ya Allah, sumpah demi Allah deh, itu tuh nggak ada Mbak Lesti. Saya tuh mengidolakan Mbak Lesti, tuh cantik, bertalenta. Gue mau pergi naik apart, gue takut. Gue mau keluar rumah, gue takut ada Leslar di mana-mana. Jadi gue ngeliat semua orang mukanya Lesti, gue takut. Terus gue lihat muka semua orang Ustadz. Terus kemarin ada makan, ada Ustadz di depan gue takut. Gue pulang. Gue takut jadi ya, gue takut karena maksudnya gini, gue ini cuma mau viral doang, kasihan teman-teman, cuma mau cari duit doang, norak nih gue. Terus jadi gue jadi nyusahin anak-anak gue gitu. Jadinya gue kan jadi kayak orang jahat gitu. Padahal kan gue harusnya standby di rumah, ngasih susu, ngasih makan, bukan membahayakan diri gue. Kalau gue kenapa-napa kan siapa yang mau ngasuh tuh anak? Ada banyak di dalam tuh, udah kayak cendol. Iya, ada 4 anak. Si Michelle lagi pergi ke Bandung. Ya udah utak-utak aja kita di rumah tuh. Duh. Siapa kalau saya nggak ada? Udah papanya nggak ada, papanya syuting mulu keluar kota. Udah yang nyari duit kan papanya lagi PHK, saya yang nyari duit. Ntar kalau saya kenapa-napa anak saya sama siapa? Nauzubillah min dzalik ya. Jadi saya mohon maaf sama seluruh umat di Indonesia. Saya pikir Indonesia ini memang baik sekali orangnya, pemaaf. Dan aduh, saya mohon maaf sebesar-besarnya, kalau perlu saya sujud deh. Kan gue DM tuh semua artis yang gue pernah omongin, sampai Vicky Prasetyo, sampai semuanya gue WA, gue DM, gue tag di story minta maaf. Ada yang udah bales, Ruben bales gitu, tapi yang lain belum bales. Terus udah Bilar bales di WA, ya kak, nggak apa-apa kak ya gitu. Ya udah, Lar nggak bakal gue sumpah Lar itu gue nggak kayak gitu Lar. Gue sayang sama Lesti, nggak pernah gue nyuruh cerai Lar, terus mau bohong Lar gitu. Nanti gue boleh nggak ngevlog ke rumah lu, gue mau ngangkat keluarga kalian nih yang romantis gitu, yang menjadi Lesti yang perempuan yang baik gitu ya. Aduh, ya udahlah, tapi belum dibalas lagi. Tapi dalam hati gue, makasih lah udah bilang maafin saya gitu. Saya akan berjanji nggak akan memakai nama artis lagi. Saya tetap akan membuat mungkin keanehan-keanehan dengan menganehkan diri saya sendiri, dimana memang saya aneh. Dan saya bukannya bangga ya, tapi memang saya kaya raya juga karena saya aneh gitu. Ya nyari sensasi tetap, maksudnya kita kan juga harus cerdik juga di dunia ini. Kalau kita nggak cerdik, kita nggak kelihatan dong gitu. Jadi ya gue paling jelek-jelekin diri gue sendiri aja. Selesai sampai di situ, kehebohan yang Pinkan buat tidak hanya berkaitan dengan aksi permintaan maafnya saja. Seperti diketahui, Pinkan sempat menghebohkan jagat dunia maya dengan berkoar-koar jika dirinya memiliki sejumlah perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, dan tidak tanggung-tanggung menyebutkan jika omset bisnisnya mencapai 50 miliar rupiah per bulan, yang membuat banyak netizen tidak percaya, bahkan sampai beropini jika apa yang Pinkan sampaikan hanyalah halusinasinya saja. Alih-alih ingin meluruskan apa yang menjadi tanda tanya besar netizen, Pinkan pun secara tidak sengaja menyebutkan jika 50 perusahaan yang ia miliki itu sebenarnya masih belum launching alias belum berjalan.
Lantas, seperti apakah pengakuan lengkap Pinkan terhadap bisnisnya yang ternyata masih menggantung? Benarkah perusahaan yang ia miliki itu sebenarnya hanyalah omong kosong belaka? Ya, saya tuh nggak ada yang bohong sama orang-orang. Saya punya perusahaan, saya ada turunan darah biru, saya pengusaha, saya Mr. G. Semuanya nggak ada yang bohong, kecuali nyenggol artis-artis doang. Itu halunya cuma di situ doang. Dan kalau saya dalam tekanan narkoba atau apa, enggak sama sekali. 50 perusahaan saya tuh sekarang lagi berhenti di titik halte, jadi belum jalan gitu. Udah ada 50 semua. Dari makanan, yang jalan nih baju baru live IG aja yang saya bisa jalani. Jadi 50-nya ini nih lagi ambil pegawai, terus lagi mau launching. Aku mau buat restoran di seluruh Indonesia juga lagi mau launching. Jadi kita lagi ngerekrut, lagi buat sistemnya, ngerekrut, terus aku punya IO, film-film aku ini kan rumahku juga buat syuting, nanti bakal kita ada film. Jadi talk show. Jadi belum pencet mulai semuanya. Jadi semuanya dalam posisi siap di launching tapi belum launching. Jadi kalau secara pendapatan belum ada pendapatan yang signifikan gitu. Tapi kalau baju ya ada lah berapa miliar ada. Tapi kalau dibilang signifikan belum, masih perusahaannya masih merintis 50. Tapi tahun depan kita targetnya 50 miliar harus punya. Aku sampai lupa bisnisku apa aja karena iya, aku kadang-kadang aku kalau disuruh jualan mobil, jualan hotel, rumah gitu, jualan juga, berlian aku jualan juga. Terus make up, aku akan launching make up. Terus pokoknya ini agak kurang inget gitu kalau disebutin satu-satu. Laundry juga ada gitu. Iya, itu mainan anak juga ada, kayak mobil-mobilan kayak gitu. Oh, pabrik kayu, meja. Terus import makanan. Saya ekspor makanan ke Singapura. Saya bikin keripik-keripik juga. Saya bikin sendal, wah macam-macam nih. Pokoknya saya jual segala barang. Saya jual dari codet sampai limosin, nggak ada. Saya rasa nggak ada perusahaan secanggih perusahaan saya. Jadi sampai hari ini saya terusin. Saya masih jualan panci, jualan codet ya masih. Jadi saya sekarang PT Palu nggak ada, gua ada. Jadi masa-masa lalu yang saya jual panci, jual apa itu menjadi bisnis ternyata di kemudian hari. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi to Me.